jelaskan, ini kan ceritanya Nabi Musa di Bukit Sinai. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandal. Jadi ini kalau kita lihat sebelumnya, Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, saya adalah Tuhanmu, lepaslah sandalmu karena engkau ada di lembah yang disucikan, yaitu Tuwa. Ini satu lembah yang namanya Tuwa. Nah di sini kemudian Allah menyampaikan, lepaslah sandal. Orang Yahudi itu masih mempraktikkan cara ini. Kalau masuk ke masjid, ya mereka punyanya apa, sinagog ya. Kalau masuk ke tempat ibadah, mereka melepas sandal. Kalau orang Nasrani, mereka memakai sandal. Nah pada zaman Nabi, dulu Rasulullah mengatakan, pakailah sandalmu ketika kalian masuk masjid. Ojo kaya wong Yahudi sandalnya dilepas. Nah, kalau zaman Nabi itu memang sandal itu dibawa ke dalam masjid. Makanya kalau sekarang kita melepas sandal begini, kan ada yang pernah mengatakan begini, orang Islam itu bersih. Bagaimana tidak? Kalau kita masuk masjid saja, sandalnya dilepas. Loh, kalau itu sebagai dalil ya unik. Lawang pulau dengan melepas sandal kuwi malah kaya wong Yahudi. Ya, meskipun kita kan mengatakan seperti Yahudi itu bukan selalu konotasinya negatif. Jadi tidak usah kemudian kita ini berlebihan dalam mensikapi tasbih. Kaya wong Yahudi berarti elek, kaya wong Nasrani berarti elek. Ya lihat dulu lah, lihat dulu. Tapi memang kalau kita bicara hadisnya Rasul, bahwa Rasul itu memerintahkan untuk sandalnya dipakai kalau masuk masjid. Nah sekarang kita kan tidak memakai sandal. Yola Popo, para ulama melihatnya ya karena ada perbedaan situasi. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, memang kondisinya satu mungkin tanah, terus kalau masuk dengan sandal itu lebih enak, lebih nyaman dan seterusnya. Nah kalau sekarang mungkin dianggap berbeda. Kalau menganggu karpet mencite yo rame, yo resik, terus sandal cenderung kotor dan seterusnya. Tapi intinya begitu, para ulama tidak mempermasalahkan dengan masuk masjid melepas sandal. Tapi kan tidak usah berlebih-lebihan. Melepas sandal itu hebat ini dan seterusnya. Karena Nabi lebih memilih pakai sandal. Maka ada teman-teman yang sampai detik ini sholatnya itu pakai sandal. Jadi masuk masjid bukan hanya masuk masjid, sholatnya pakai sandal. Berarti jangan tidak usah suudon. Kalau umpamanya jangan pas ke Masjidil Haram, lalu ono askar sholatnya nggak sepatu. Orang usah mikir oh kurang ajar, ngejak-jak masjid sepatu dibuang, dicopot, rasupan. Nah ini ketidaktahuan kita membuat kita suudon. Ya monggo tidak masalah. Ya mungkin dia juga sudah kalau dengan kaya Yahudi. Apa jenenge lebu masjid malah dicopot. Nah, pada sudah ini pada betul Nabi. Makanya ya kita lihat dari sisi yang lain saja. Nah, yang ekstrim sampai yang menyelisihi sunnah Nabi. Mau masuk masjid itu sandal tinggu malah dicopot. Jadi bahasanya waktu kata menyelisihi
sunnah Nabi. Jadi kan bisa bid'ah, menyelisih itu bisa kafir malah mlebu masjid nek kafir kan ya itu pun kebablasan nih. Jadi kita pilih yang sederhana saja. Nah, memang di sini disampaikan begitu. Sebagaimana Rasulullah itu juga mengingatkan nek mlebu kuburan kon lepas sandal. Ya tahu kan. Jadi nek mlebu kuburan kon nyopot sandal, nek mlebu masjid sandal kon nggo. Berarti terbalik-balik. Insyaallah. Tapi memang Rasulullah menganjurkan masuk masjid lepas sandal, pakai sandal, keluar masuk kuburan lepas sandal. Nah kita itu kalau dengan terbalik, Insyaallah alam itu. Nah Bapak Ibu, sesudah Nabi Musa dikasih tahu begitu lepas sandal, baru wa anakhtartuka, dan aku memilihmu wahai Musa, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Oke. Jadi Bapak Ibu, diceritakan oleh Abul Fadil Al-Jauhari, lama lali Musa fastami lima yuha wa qafa ala hajarin wastanada ila hajarin wa walu ayamiruhu ala shimalihi wa alqadaknahu ala sodrihi wa waqafa yastami'u wa kana kullu libasihi sufan. Jadi ketika Nabi Musa diperintahkan, dengarkan wahai Nabi Musa apa yang akan diwahyukan, kata Ibnu Atiyah meriwayatkan dari Abul Fadil Al-Jauhari bahwa beliau mengatakan ketika Musa diperintahkan begitu seperti itu, beliau berhenti pada sebuah batu, lalu menyandarkan diri kepada batu, lalu kemudian tangan kanannya ditaruh di atas tangan kirinya, terus janggute anggreke dadi ngeten. Nah, begitu. Terus kemudian duduk, ya berhenti, lalu beliau mendengarkan. Yang kemudian menjadi etika mendengarkan. Kan Nabi Musa dikongkon ngomongi, Musa dengarkan. Nah, beliau ambil posisi, duduk, kemudian ini bahasanya kita apa, tapi duduk ini di atas batu, kemudian bersandar. Sesudah bersandar seperti itu, memposisikan tangan kanannya di atas tangan kiri. Nah, terus kemudian gulune atau gulu tambah ke, jadi atau gulu. Niku Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Kata Abul Fadil. Nah, mengenai etika mendengarkan itu kan semakin kesini etika itu kan semakin berkurang. Manusia itu lebih cenderung menyepelekan situasi karena sering menggunakan pembanding yang kurang pas. Jadi Bapak Ibu, mendengarkan sesuatu itu kan semakin orang mengikuti adab dan tata keramanya, maka semakin bagus dan semakin potensial mendapatkan kebaikan dari apa yang dia punya. Dan sebenarnya kan kalau kita Jumatan juga sudah diingatkan kan,
ansitu wasma'u wa adhi'u rahimakumullah. Nah, ini kan disuruh mendengarkan. Jadi yang mendengarkan telinga. Nah, ketika telinga yang mendengarkan itu bentuk-bentuk seperti yang diceritakan ini kan sebagai salah satu, meskipun ini tidak pas untuk itu, yang paling penting adalah istima, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan ikhlas. Karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Di Quran itu ada ayat alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan satu ucapan